peran serta orang-orang seperti Bung Refli, Bung Sagan, dan Nainggolan, dan tokoh-tokoh yang lain, ini duduk bersama, berunding bersama. Kita bicarakan bagaimana nasib negara dan bangsa ini. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah, nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani. Nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSM. Kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan kok masih mau disuruh gagal, kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Tolong paslon nomor 1, please paslon nomor 3 beranikan diri menyatakan tidak ada kata negosiasi untuk kecurangan. Dan saya menghimbau kepada Saudara Mahfud MD sebagai Wapres 03. Jangan merasa seperti masih menjabat Menko Polhukam. Ngeluarin statement dengan dalih-dalih, besok diam. Ngeluarin statement, dalih-dalih, diam. Turun ke lapangan. Lalu apa yang mau dilakukan oleh saya tidak tahu ya, dalam kapasitas sebagai co-captain timnas, atau saya tidak tahu sebagai pribadi misalnya, karena saya juga harus declare ke masyarakat. Saya juga kan jubir ya kan Dewan Pakar. Kemarin saya terjun demo itu. Tapi itu bawaan hati nurani saya, bukan karena diperintahkan oleh oleh 02. Secara hati nurani saya turun berorasi, dan ketika ada yang mengatakan bahwa itu atas nama pribadi, memang iya atas nama pribadi. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah saya mau bicara atas nama co-captain atau pribadi, saya nggak tahu. Silakan saya. Bahkan sampai waktu saya dengar Bung Refli turun, Bung Refli orasi, saya zoom. Apa sudah sekritis ini sampai seorang Profesor Refli Harun sudah turun gelanggang? Bener, Mas. Saya bukan begitu, bukan kritis. Saya mau menyemangati orang-orang muda, menghargai mereka. Ya, apapun alasannya sudah turun gunung istilahnya. Iya kan, dari lantai 3 turun sampai ke patung kuda kan, kok nggak salah. Nah, jadi begini. Depan DPR. Depan DPR. Jadi begini, Bung Refli. Depan DPR dan depan KPU pernah. Buat saya, Bung Refli, saya tidak mau mempromosikan diri atau gerakan atau kelompok saya, tidak. Cuman sudahlah, jangan bicara Pancasila, NKRI harga mati. Bagi saya urusan agama, bangsa dan negara, saya rela untuk mati. Saya rela untuk berkorban untuk 3 poin itu. Jadi tidak ada lagi reserve. Jabatan saya mau di GNPF, mau di PA 212 maupun ada di Timnas, itu kan hanya jabatan sesaat. Iya kan, nggak ada pelantikannya, istilahnya nggak ada bintangnya, nggak ada apa. Nggak ada gajinya juga. Nggak ada gajinya, malah keluar duit. Saya keliling daerah itu tidak kurang dari 5 hari, 7 hari tidak pulang rumah. Setiap hari 3-4 titik saya datangi. Nggak ada tujuan, saya nggak dikontrak, saya nggak dibayar. Iya kan? Nah, pertanyaan kenapa berbuat? Memang karena kami ingin adanya pergantian kepemimpinan. Kenapa mendukung Anies? Karena dari 2017 kita sudah mendukung Anies. Dan terbukti istiqomah, pegang janji. Iya kan? Walaupun memang ya tidak bisa diharapkan apa-apa memang. Siapa yang bisa mengharapkan dari Anies? Nggak ada yang bisa mengharapkan. Partai nggak punya, ormas nggak punya, dia duit nggak punya. Tapi komitmen yang penting bagi kita. Gitu. Nah, sekarang lebih serak lah begitu ya. Kurang lebih. Iya kan, otaknya ada, kepalanya penuh. Iya kan? Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang saya rekomendasikan atau ingin lakukan? Tadi kan kita sudah bicara baik sebagai pribadi atau sebagai timnas. Silakan saya. Ya. Kalau saya melihat ini kan semua ada timeline-nya. Ada batasan waktu. Jadi sebaiknya semua paralel. Tadi yang saya sampaikan dari 0103, tolong
punya hati nurani dan punya keterpanggilan, bersikap jangan cuma hanya di media TV, media elektronik atau di YouTube, benar-benar ajak duduk secara bersama-sama. Kalau memang benar ada kecurangan, nyatakan ada kecurangan. Kalau tidak ada kecurangan, mereka bersama-sama menyampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, tidak ada kecurangan. Nah, baru secara paralel. Nah, rakyat punya hak, rakyat tidak bisa ditahan, rakyat tidak bisa dimobilisasi, terus akan bergejolak. Ini yang saya khawatirkan, Bung Refli. Saya sangat-sangat khawatir, karena satu saat apabila nanti rakyat akan tumpah ruah di jalan, mau tidak mau, semua akan turun. Bagaimana? Yakin masyarakat tidak bisa dikendalikan dengan uang dan kekuasaan, karena kan andalannya pemerintahan yang katakanlah rezim yang otoritarianistik itu adalah uang dan kekuasaannya. Ya, begini Bung Refli. Kekuasaan yang koersif, terutama aparatnya. Ya, kita kan juga masalahnya kan kita ini sudah biasa di dalam koridor oposisi ya. Jadi kita ini tahu. Hari ini kalau ada aksi diturunkan, aparat belum turun memang ya. Yang diturunkan adalah konter atau demo tandingan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena demo apa? tandingan kemarin anak SMA. Ya. Padahal dicek dulu, jangan 17 tahun. Betul. Ada dari organisasi, kalau nggak salah, pasukan apa Merah Putih. Bahkan sudah ada yang counter. Pertanyaan, kalau ada satu ulama atau satu tokoh mengeluarkan statement, seluruh Laskar, seluruh pejuang, seluruh Jawara, dari Betawi, dari Banten turun. Yang terjadi apa nanti? Clash. Apakah itu yang diinginkan? Kalau saya, misal terjadi clash, saya nggak mau benturan. Tapi saya lebih baik nyari itu, ketua-ketua partai itu yang cengingar-cengingir, ketawa ke sini, mempermainkan rakyat dan masyarakat. Mereka itu orang penuh dengan kesalahan, penuh dengan noda kok. Rata-rata udah tersangka semua, setahu saya. Tersangka belum, tapi tersandra iya. Tersandra iyalah. Kalau istilahnya kayak baju digantungan, tinggal diturunin selesai. Iya kan? Itu jadi maksud saya dalam hal ini sudahlah kita hentikanlah semua ini ingar-bingar ini, iya kan? Nah, kalau memang sudah ada kecurangan ya silakan kita putuskan apakah pemilu ulang atau apa, kan semua ada alurnya sendiri nanti. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan nanti akhirnya ada kepemimpinan sebuah negara dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang hasil dari kecurangan dan manipulasi. Coba bayangkan seorang calon wakil presiden sebelum masuk pilpres, sebelum menang, sebelum dilantik, sudah dianggap anak haram konstitusi. Apa yang kita banggakan? Tiba-tiba kita lihat kepada nasional, tiba-tiba kita lihat gambarnya gantung di dinding. Apa yang kita banggakan di dunia internasional? Bagaimana ada investor mau masuk, investasi mau masuk? Bohong, nggak akan ada semua. Kalaupun masuk, investor hitam, ya? Iya, investor hitam yang bisa ditarik duitnya di depan. Setelah itu nanti apa katanya, ya kan? Syekh, closing statement, Syekh. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, jalan keluar, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan yang ini 10 pertama itu apa istilahnya? Rahmat ya? Iya. Rahmat. Gitu. Bulan 10 pertama rahmat. 10 rahmat ya. Jadi begini Bung Refli, saya berharap peran serta orang-orang seperti Bung Refli, Bung Sagan, Nadai Golan, dan tokoh-tokoh yang lain ini duduk bersama, berunding bersama. Kita bicarakan bagaimana nasib negara dan bangsa ini. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani. Nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSM. Kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan kok masih mau disuruh gagal, kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Nah, itulah maksud saya, kita duduk bersama, kita bicara bersama. Silahkan nanti misal kita mau bicara antara 01 dengan 03, maupun akan ada bicara dengan tokoh-tokoh lain, ya kan? Mau bicara dengan 02, tapi bukan dalam kapasitas negosiasi. Untuk melegalkan kecurangan. Tidak bisa, itu harga mati. Nah, itu harga mati. Closing statement saya, tolong paslon nomor 1, please paslon nomor 3 beranikan diri menyatakan tidak ada kata negosiasi untuk kecurangan. Dan saya menghimbau kepada Saudara Mahfud MD sebagai Wapres 03. Jangan merasa seperti masih menjabat Menko Polhukam.
Ngeluarin statement dengan dalih-dalih, besok diam. Ngeluarin statement, dalih-dalih, diam. Turun ke lapangan. Pak Mahfud, himbauan saya, Pak Mahfud sudah berkali-kali menikmati jabatan di beberapa periode pemerintahan. Buktikan hari ini Pak Mahfud bukan jabatan untuk pribadi, siapa-siapa tahu nanti dilantik lagi, tapi untuk negara dan bangsa. Mari kita akhir hayat kita ini dengan berbakti kepada negara dan bangsa. Saya pikir itu closing statement saya. Dan insya Allah amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah. Dan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saudara sekalian, itu dengan Syekh Yusuf Muhammad Mardak. Dan saya masih terngiang-ngiang janjinya untuk makan kambing. Dan karena itu saya terpukau ya, sambil mengingat kambing dan nasi biryani, saya terpukau dengan apa yang beliau katakan. Memang akhirnya itu manusia itu dibedakan antara yang punya value, nilai, dan tidak punya nilai ya. Jadi mungkin kita tidak punya uang, tapi kita punya nilai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.